Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Oka selaku dosen pengampu mata kuliah analisis multivariat kelas F. Perkenalkan, nama saya Evita Penusila Lahir dengan NPM 2301201093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis multivariat menggunakan metode PET analisis dengan data yang telah disediakan. Nah, data yang telah disediakan setelah saya masukkan ke Excel. Ini, umur karyawan adalah X1, merokok X2, tingkat stres Z, biaya kesehatan Y. Untuk modelnya adalah sebagai berikut, dan hipotesisnya sebagai berikut. Lalu kita ke aplikasi SPSS. Nah, ketika kita sudah di aplikasi ini, kita klik File, lalu import data, pilih bagian Excel. Nah, setelah muncul seperti ini, masukkan file sesuai yang telah kita miliki dan kita simpan tadi. Klik Open, tunggu sampai datanya masuk. Klik OK. Nah, karena terdapat ada variabel independen berupa kategori, kita ubah menjadi angka. Tapi sebelumnya itu, ini untuk data view-nya, dan ini untuk variabel view. Kita kembali lagi ke data view. Untuk mengubah variabel kategori ini, kita masuk ke transform. Lalu pilih bagian record into different variables. Lalu masukkan bagian yang merokok ke input variable, lalu ubah namanya menjadi merokok underscore noob. Lalu kita change, klik alt new values. Nah, pada bagian alt value kita ketik ya. Di bagian new value kita ketik 1. Lalu klik add. Lalu di bagian alt value kita masukkan tidak. Di bagian new value dimasukkan 0. Klik add. Setelah itu klik continue. Lalu klik OK. Nah, seperti ini kita kembali ke data yang kita miliki tadi. Nah, kembali ke sini. Nah, untuk yang terbaru itu ada di sini, merokok underscore nom yang ini. Untuk selanjutnya kita ke analyze, pilih regression, pilih yang linear. Nah, kita masukkan ke model pertama dengan memasukkan dividen yaitu biaya kesehatan ke dividen, lalu masuk untuk karyawan, umur karyawan dimasukkan ke independen, dan merokok. Ini yang terbaru, yang pakai merokok nom. Setelah itu pilih OK. Nah, kemudian kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Untuk yang kita analisis yaitu hubungan kualitas persamaan regression model 1. Kita lihat pada bagian koefisien. Pada bagian koefisien mengacu pada output regresi mode 1. Bagian tabel koefisien diketahui nilai signifikan lebih kecil dari 0,01 yang berarti berpengaruh signifikan terhadap variabel biaya kesehatan. Selanjutnya, untuk uji koefisien determinan 1, lihat pada kolom model summary ini. Dengan R square 0,729 menunjukkan bahwa pengaruh umur karyawan dan merokok 72,9. Sementara
Sisanya merupakan kontribusi variabel lainnya. Untuk nilai E dicari dengan rumus E1 akar 1 minus 0,729 adalah 0,521. Selanjutnya ke model kedua. Kembali ke tampilan awal, ke sini, klik analyze lagi, lalu pilih regression, lalu pilih yang linear. Selanjutnya untuk variabel dividennya adalah biaya kesehatan. Sudah dimasukkan, lalu independennya masukkan umur karyawan, merokok nom, dan tingkat stres. Lalu klik OK. Nah, sehingga kita memperoleh hasil analisis sebagai berikut ini. Untuk hubungan kualitas persamaan regresi model 2, kita lihat pada kolom koefisien, di mana umur karyawan, merokok, dan tingkat stres sebagai variabel mediasi memiliki nilai kurang dari 0,01, yang berarti kurang dari 0,05, sehingga pengaruh signifikan terhadap variabel kesehatan. Selanjutnya, uji koefisien. Determinasi model 2 terlihat pada model summary ini dengan R-square 0,754 yang menunjukkan bahwa umur karyawan, merokok, tingkat stres sebagai variabel mediasi terhadap biaya kesehatan sebesar 75,4, dan sisanya 24,6 merupakan kontribusi variabel lainnya. Untuk nilai E2 akar 1 minus 0,754 menghasilkan 0,496. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan, terdapat kesimpulan bahwa beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, seluruh variabel yaitu umur karyawan, kebiasaan merokok, dan tingkat stres terbukti berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap biaya kesehatan karyawan. Karena nilai signifikan ketiganya kurang dari 0,05. Artinya, semakin tua usia karyawan, semakin tinggi kebiasaan merokok, dan semakin besar tingkat stres, maka semakin besar pula biaya kesehatan yang ditanggung. Lalu, yang kedua, tingkat stres terbukti menjadi mediasi pengaruh umur karyawan terhadap biaya kesehatan secara tidak langsung, yang ditunjukkan dari turunnya nilai beta umur karyawan dari 0,340 menjadi 0,320 setelah tingkat stres dimasukkan ke dalam model. Ketiga, kebiasaan merokok menjadi faktor paling dominan dengan beta tertinggi sebesar 0,787. Sehingga pengendalian kebiasaan merokok di lingkungan kerja merupakan langkah paling efektif untuk menekan biaya kesehatan karyawan. Keempat, model 2 terbukti lebih baik daripada model 1, di mana kemampuan menjelaskan variasi biaya kesehatan meningkat dari 72,9% menjadi 75,4% setelah variabel tingkat stres ditambahkan dengan nilai E1 sebesar 0,521 dengan E sebesar 0,469. Sekian dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dari saya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.